Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Seturut dengan terang tema bagi kita, Hosiana di tempat yang maha tinggi. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11 saya bacakan buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosiana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kita memasuki peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan hari ini menyapa kita serta mengingatkan kita untuk turut serta berseru sebagaimana tema hari ini, Hosiana di tempat yang maha tinggi. Kita diserukan untuk turut serta memuji dan memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan ini disampaikan oleh orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem sebagaimana firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Hosana artinya tolonglah, selamatkanlah, atau kasihanilah. Ini suatu seruan yang digunakan dalam perjanjian lama untuk meminta pertolongan kepada Allah atau kepada raja sebagaimana dalam Mazmur 118 ayat 25 itu. Dan biasanya dilengkapi dengan salam maupun berkat yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam khotbah kali ini, hari ini, seruan ini diarahkan kepada Yesus. Yesus yang memasuki Yerusalem. Ada keinginan yang sangat dalam atau harapan yang sangat besar bahwa Yesus yang datang membawa pemulihan dan kemenangan bagi semua umat Israel, orang-orang di Yerusalem. Dan Yesus dianggap sebagai raja, sebagai Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan ini dilakukan oleh banyak orang yang berada di Yerusalem yang
yang akan merayakan Paskah dan yang bersama-sama dengan Yesus, yaitu mereka yang mendengarkan kabar tentang pelayanan Yesus. Mereka juga yang menyaksikan, melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang banyak ini menginginkan Yesus menjadi pemimpin, raja atas mereka. Yesus diharapkan akan memulihkan kerajaan Israel secara politik. Dan sikap mereka memperlakukan Yesus, menganggap Yesus sebagai raja dengan mengekspresikan simbol penghormatan kemenangan yang melambaikan daun-daun palma dan menyerukan kata Hosana, Hosana. Inilah seruan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinantikan. Sehingga tak kala Yesus tadi berjalan untuk memasuki Yerusalem, dari belakang dan juga dari depan mereka berteriak Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Hosana selamat, menyelamatkan, juru selamat. Secara lengkap memang kata Hosana adalah sebuah seruan dan pujian yang berakar dari bahasa Ibrani Hosiana, yang bermakna berilah kiranya keselamatan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, yang merupakan seruan dan doa khusus kepada Allah seperti dinyatakan dalam Mazmur 118 itu, ayat 26. Kata sambutan juga yang diserukan oleh rakyat di sekitar jalan masuknya Yesus ke Yerusalem, dan sesungguhnya juga merupakan seruan yang mengandung penguatan di dalam seruan itu. Penguatan kepada yang menyerukan maupun kepada yang diseru. Bagi yang menyerukan, kata Hosana ini menyemangati supaya diri mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Sungguh-sungguh yakin bahwa yang datang itulah penyelamat. Kepada yang diseru juga menguatkan untuk menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi untuk menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjalanan Yesus memasuki Yerusalem meneguhkan dirinya sebagai juru selamat dunia yang sesungguhnya. Perjalanannya adalah perjalanan yang menghadapi tantangan resiko. Menghadapi resiko. Ya, Yesus disambut dengan seruan Hosana memang sedang mendekati resiko itu. Kenapa saudaraku? Di awal tadi saya mengatakan bahwa inilah minggu terakhir untuk kita memasuki pada masa penderitaan Yesus. Dia akan ditangkap dan didera sebagai konsekuensi langkah tegapnya untuk membuka hakikat pribadinya sebagai penyelamat sejati, sebagai juru selamat dunia. Dan sesungguhnya tidak ada upaya menyelamatkan dan membangun keselamatan sejati yang tanpa resiko, dan itu dijalani oleh Yesus. Saudaraku, disinilah letak jiwa besar dan kemuliaan Yesus. Yesus berani menghadapi resiko. Ia tidak mundur dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi dalam menyelamatkan kita manusia, menyelamatkan dunia ini. Lalu pertanyaannya sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kita yang senantiasa mengharapkan keselamatan itu? Bagaimana dengan kita umat percaya yang selalu mengharapkan keselamatan dari Tuhan itu? Apakah kita bersedia memiliki mental berani menghadapi resiko dengan tegap turut bersama Yesus untuk mewujudkan kerajaan Allah di masa kini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa prapaskah ini, mari saudaraku saat ini kita menilik ulang diri kita. Apakah kita memiliki keberanian menghadapi segala resiko untuk melakukan kebenaran dan kebaikan, mewujudkan kerajaan Allah? Ataukah kita malah melarikan diri ketika menghadapi resiko dan tujuan baik dalam kehidupan kita itu? Mari kita mengikuti Yesus Kristus yang dengan jiwa kesatria dan percaya bahwa keselamatan yang kita alami adalah keselamatan yang sungguh-sungguh berharga. Karena memang karya keselamatan itu telah dikaruniakan oleh Kristus yang berani menempuh resiko, berani menempuh segala resiko termasuk resiko mati di kayu salib, supaya kebenaran diwartakan, diberitakan, dan keselamatan sejati boleh kita alami, boleh kita terima dalam hidup kita. Hosana,
Diberkatilah manusia yang berani menghadapi resiko. Diberkatilah dia. Kemuliaan bagi Allah. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini memperjelas bagaimana keselamatan itu sebenarnya, yaitu dari Tuhan Yesus. Siapa Yesus yang sebenarnya? Yesus adalah anak Allah yang telah diutus Bapa untuk memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga pujian atas keselamatan itu, pemberian keselamatan itu kita tujukan hanya kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Dia yang diutus Bapa untuk menjadi juru selamat kita. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah yang telah menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Ia yang berjalan menuju Yerusalem, menyatakan kesiapannya menghadapi penderitaan. Kalaupun ia tahu bahwa kesengsaraan dan penderitaan sampai mati akan dia rasakan, akan dia alami demi mewujudkan keselamatan untuk menyelamatkan kita. Ia berkarya melalui cara menemukan suatu media pengejaran, yaitu tadi dalam cerita dan juga berita yang kita dengarkan, seekor keledai muda. Binatang yang biasanya menjadi pembawa beban, dan ia menunjukkan secara langsung tanda penolakan atau idealisme mesianik yang telah berkembang di antara bangsa Israel, pemikiran pola pikir bangsa Israel bahwa Sang Mesias akan datang sebagai raja pemenang yang jaya raya. Tetapi justru Yesus hadir sebagai raja damai, menggenapi nubuatan Zakaria. Dalam perjanjian lama Zakaria 9 ayat 9 itu, ia menunjukkan identitas dirinya bahwa kehadirannya sebagai raja dalam sifat kerendahan hatinya, dalam ketaatan dan juga dalam kesetiaan kepada Allah sampai mati di kayu salib. Dia akan mengalami proses itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, mengingatkan kita akan Kristus, Tuhan Sang Raja yang telah datang ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajak sekaligus diingatkan, mari sambut. Mari sambut kedatangan Yesus dalam seruan Hosana bagi Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Karena Dialah pengharapan kita yang mampu melepaskan kita dari penderitaan, yang mampu melepaskan kita dari tantangan persoalan di tengah dunia ini, masalah yang kita hadapi di dunia ini. Keyakinan kita bahwa kita tidak akan mengalami sendirian penderitaan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Yesus turut bersama-sama dengan kita, menuntun kita, menolong kita, membantu kita, membawa kita keluar dari pergumulan itu, dan memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Raja, karena Dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita, karena Dialah pencipta kita. Pasti Dia akan memberikan kekuatan dan memerintah atas kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyambutnya dengan sukacita, dalam pengharapan, bukan dengan keputusasaan, apalagi kemerahan, kesombongan dalam kehidupan kita. Kita sambutlah Yesus, sambut Dia dalam kebenaran yang kita dengarkan dan perkataan, sehingga kita kuat dan bertahan. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang Kristus, kita sebagai tubuh Kristus itu agar turut menyerukan, mengucapkan Hosana. Hosana di tempat yang maha tinggi. Turut menyerukan Hosana dalam situasi ini sebagai ungkapan doa dan permohonan kita untuk memuji Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Permohonan keselamatan atau memohon pengasihan Tuhan agar apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini dalam kehidupan kita boleh segera berlalu dan kita tetap dimenangkan oleh Tuhan. Sambut kehadiran Yesus, sambut kehadiran Tuhan setiap saat dengan penuh pengertian, dengan penuh kepercayaan untuk terus menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.